Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Selamat datang di Pop Bangko, podcast pajak KPP Pratama Bangko. Podcast ini dimaksudkan untuk membagikan edukasi terkait perpajakan kepada wajib pajak di wilayah KPP Pratama Bangko. Jadi agar tidak ketinggalan, kawan pajak, yuk subscribe dulu akun YouTube kita di Pajak Bangko. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fasditio Saragi sebagai fungsional penyuluh KPP Pratama Bangko yang akan membawa acara hari ini, dan saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita. Saya David, fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Bangko. Dan ini adalah podcast kita ya, episode yang kelima ya Bang ya? Yang kelima. Jadi kawan pajak yang belum nonton episode 1, 2, 3, 4, nanti silakan cari di YouTube Pajak Bangko. Dan episode hari ini materinya adalah SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan. Mungkin kawan pajak sudah sering dengar lah istilah SPT. Cuman mungkin di sini yang nonton mungkin ada yang wajib pajak baru, jadi kita sharing lagi terkait ini. Jadi untuk kawan-kawan pajak yang baru, mari disimak, kita bahas satu persatu. Siap ya Bang ya? Oke, siap. Oke, temanya adalah pelaporan SPT tahunan. Kita bahas dulu nih dasarnya. Jadi kan yang nonton nih di sini pasti sudah punya NPWP. Berarti statusnya adalah wajib pajak. Tentu ada kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Apa aja sih Bang kewajiban perpajakannya? Nah, baik kawan pajak, di sini saya yakin yang ada di sini adalah wajib pajak yang sudah memiliki oleh NPWP. Jadi tidak sulit seharusnya materi hari ini karena materi ini merupakan materi dasar. Jadi setiap wajib pajak yang memiliki NPWP, kawan pajak mendaftarkan dirinya di kantor pajak. Nah, pada saat ini pendaftaran itu dilakukan secara online di website irek.pajak.go.id. Ketika kawan pajak selesai untuk mendaftarkan diri, nah kawan pajak itu bisa untuk mendapatkan NPWP-nya di kantor pajak terdaftar. Oke. Nah, setelah berhasil melakukan pendaftaran NPWP, kawan pajak itu mempunyai kewajiban. Kewajibannya itu ada pembayaran pajak dan ada juga pelaporan pajak. Nah, untuk tema kali ini yang kita bahas itu pelaporan pajak SPT tahunan. Jadi pelaporannya itu dilakukan sekali setahun. Oke. Di kewajiban wajib pajak ada dua ya Bang ya? Iya, ada dua. Pelaporan dan pembayaran. Dan pelaporannya itu adalah SPT yang tadi, surat Iya, pemberitahuan surat ya. pemberitahuan. Oke, apakah semua wajib pajak harus menyampaikan SPT tahunan Bang? Nah, bagi semua wajib pajak yang status NPWP-nya aktif, itu wajib melakukan pelaporan SPT tahunan, baik orang pribadi maupun badan. Oke, jadi bukan harus ya, tapi wajib lapor. Wajib. Oke, tadi kan ada dua kewajiban, pelaporan dan pembayaran. Nah, Iya. ini kita bahas dulu yang pembayaran pajak. Tadi menurut penjelasan Abang, semua WP wajib melaporkan SPT. Bagaimana dengan pembayarannya? Apakah semua wajib bayar pajak? Nah, kalau untuk pembayarannya itu, ini kita bahas yang pegawai dulu. Oke. Nah, untuk yang statusnya pegawai, itu ada namanya PTKP. Itu penghasilan tidak kena pajak. Misalnya untuk diri kita sendiri, PTKP setahun itu nominalnya itu 54 juta. Jadi apabila penghasilan kita selama setahun kurang dari 54 juta, itu tidak dikenakan pajaknya. Oke. Iya. Jadi gitu ya. Jika penghasilan kita selama setahun di bawah batasan yang tadi, berarti tidak ada pajak yang dipotong ya Bang ya? Ya, tidak ada pajak yang dipotong. Oke, tadi itu untuk karyawan, Iya. PNS maupun pegawai swasta. Iya. Bagaimana dengan yang usahawan atau UMKM lah, pedagang, petani, dan sebagainya? Gimana Bang? Nah, untuk UMKM ini sejak yang aturan baru di tahun 2023, itu untuk yang penghasilannya di bawah 500 juta dalam satu tahun penghasilan kotor, itu tidak dikenakan PPh final yang 0,5%. Nah, untuk yang penghasilannya di atas 500 juta, itu baru dikenakan yang PPh finalnya 0,5%.
Misal nih dalam setahun itu penghasilannya 600 juta, jadi yang dikenakan PPh finalnya itu cuma 100 jutanya. Oke. Berarti kalau dulu nggak ada batasan ya bang ya? Ya kalau untuk dulu mulai dari 1 rupiah pun itu penghasilannya harus dikenakan 0,5%. Ya, Iya. dari omset. Dari omset. Oke, kalau sekarang nggak nyampe 500 nggak ada pajaknya ya? Iya. Tunggu lewat 500 dulu baru nanti 0,5%. Iya, baru pajaknya dibayarkan 0,5%. Berarti ini tadi pegawai sudah, terus UMKM sudah. Berarti intinya kalau di bawah batasan tidak ada pajak yang dipotong ya, Mbak ya? Iya, tidak ada. Oke, berarti kewajiban yang pertama terkait pembayaran sudah. Ini kita masuk ke kewajiban yang kedua yaitu pelaporan. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bang, apa sih pelaporan pajak itu? Nah, pelaporan pajak itu pelaporan yang dilakukan melalui SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini untuk saat ini itu kita sudah dimudahkan oleh DJP. Pelaporan itu sudah tidak perlu langsung datang ke kantor pajak. Itu bisa melalui alaman djponline.pajak.go.id. Oke, berarti bisa online ya sekarang? Iya, jadi nggak perlu datang ke kantor? Iya, nggak harus datang ke kantor pajak. Online itu maksudnya yang e-filing ya Pak ya? Iya, online itu melalui e-filing namanya sekarang. Filing itu apa Bang? E-filing itu yang tadi itu pelaporan pajak secara online. Jadi untuk pengisian SPT tahunan yang dulu itu menggunakan kertas secara manual terus diserahkan ke petugas di kantor pajak. Nah, untuk sekarang itu pelaporannya bisa melalui laptop ataupun melalui HP. Jadi secara online real time di mana aja bisa ya? Bisa. Oke, itu e-filing untuk pegawai aja tapi ya Bang ya? Kalau untuk yang usahawan beda lagi namanya, e-form ya? Iya, kalau untuk usahawan itu e-form 1770 namanya. Oke, tapi ini nggak bisa pakai HP ya, harus pakai laptop ya? Iya, nggak bisa karena ada ini yang aplikasi PDF untuk membuka e-formnya. Oke, di pelaporan secara online ini ada dua. Yang pertama itu untuk pegawai namanya e-filing, bisa pakai HP dan laptop. Dan yang kedua itu untuk yang usahawan namanya e-form, cuman pakai laptop karena perlu install aplikasi tambahan. Kita lanjut. Nah, ini kan laporannya tiap tahun ya Bang ya? Iya, pelaporannya itu tiap tahun. Terus, apakah ada batas waktu pelaporan pajak ini, pelaporan SPT? Nah, untuk SPT tahunan orang pribadi itu pelaporannya paling lama tanggal 31 Maret. Tiap tahunnya? Tiap tahun depannya ya? Tahun depannya. Berarti untuk tahun 2023 itu pelaporannya paling lama 31 Maret 2024 ini. Oke, berarti ini masih 20, berarti masih ada beberapa hari lagi ya? Masih ada. Masih bisa. Jadi kawan pajak yang belum lapor SPT tahunan untuk tahun 2023 masih ada waktu, jangan sampai telat karena masih tinggal beberapa hari lagi. Karena ada dendanya ya Bang ya kalau telat lapor ya? Iya, untuk dendanya telat lapor itu 100.000 rupiah untuk 100.000. setiap SPT-nya. Iya. Oke, makanya jangan sampai telat, nggak nyampe 20 menit buat laporan secara online bisa. Nah, tentu kalau untuk laporan online ini Bang, apakah wajib pajak langsung buka web, bisa langsung lapor online atau gimana Bang? Untuk melapor online ini kita pertama kali itu harus terdaftar dulu di DJP online-nya. Cara daftarnya? Yang pertama itu kita butuh e-fin dulu. Nah, sekarang untuk aktivasi e-fin itu harus langsung datang ke kantor pajak terdekat. Jadi nggak harus di kantor pajak terdaftar, cukup di kantor pajak terdekat. Oke, berarti minta e-fin dulu ya? Iya, minta e-fin dulu. Minta e-fin dulu ke kantor pajak, terus dapat e-finnya, daftar akun DJP online. Iya. Terus silakan melaporkan pajaknya secara online. Untuk e-fin apakah ada persyaratannya Bang? Apakah cuma minta doang gitu? Di e-fin, persyaratan e-fin tuh ada formulirnya. Formulirnya itu bisa didapatkan di kantor pajak. Terus fotokopi KTP dan fotokopi NPWP. Oke, syaratnya cukup itu aja ya? Iya, Nggak cukup banyak itu ya? saja. Dan itu 1 hari langsung jadi e-finnya Bang? Langsung dikasih ya? Iya, langsung jadi pada saat kita mengajukan permohonan.
Oke, nah mungkin di sini kawan pajak yang nonton masih ada yang baru belum pernah lapor secara online, jadi masih bingung. Itu bisa nggak bang datang ke kantor dulu, lapor sekalian belajar, biar nanti kedepannya bisa lapor online sendiri gitu bang. Bisa. Kita setiap hari itu ada namanya asistensi untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi wajib pajak itu bisa datang langsung dengan membawa kelengkapan. Misalnya untuk pegawai itu bawa bukti potongnya, itu bisa langsung datang ke kantor pajak, nanti akan dibantu oleh petugasnya untuk melakukan asistensi SPT tahunan. Oke, jadi walaupun bisa online, mungkin teman-teman yang baru lapor bisa datang ke kantor kita terima ya bang ya. Iya. Dan kebetulan tanggal 30-31 kita buka ya bang ya. Walaupun itu jatuhnya di hari Sabtu dan Minggu hari libur, khusus untuk kantor pajak KPP Pratama Bangko itu udah buka dari tanggal 29 sampai tanggal 31 Maret. Oke, tanggal 29, 30, 31 Maret kita buka kawan pajak khusus untuk melayani pelaporan SPT tahunan. Iya. Untuk kawan pajak ini DJP atau Direktorat Jenderal Pajak itu pada bulan Juli itu ada peluncuran yang namanya Cortex Administrasi System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Nah, jadi yang disingkat CIPTAS atau SIAP ini itu merupakan re-engineering proses bisnis administrasi perpajakan. Jadi ada sistem baru yang berfungsi untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Oke. Tujuannya itu salah satunya untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, untuk wajib pajak yang sudah lama terdaftar dan NIK-nya belum diupdate atau belum dilakukan pemadaman, untuk segera melakukan pemadaman NIK-nya, karena khusus untuk CIPTAS ini nanti NPWP-nya kita sudah menggunakan yang 16 digit atau yang menggunakan NIK. Jadi NPWP yang sekarang 15 digit itu diganti dengan NIK. Oke. Di NPWP yang 15 digit nanti Juli udah nggak dipakai lagi bang ya? Iya. Juli udah diganti dengan yang NIK. Oke. Yang 16 digit. Di sistem baru ini Juli mulainya bang ya? Iya, kemungkinan Juli udah launching. Oke, jadi kawan pajak jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK. Mungkin saat pelaporan SPT tahunan bisa sekalian melakukan pemadanan NIK. Jadi nanti Juli tinggal kita masuk ke sistem yang baru. Jadi kawan pajak nggak kelabakan lagi terkait NIK-nya. Oke, karena materi hari ini terkait pelaporan SPT tahunan, terus tadi ada tambahan terkait NIK. Sudah selesai dibagikan, jadi kita sudahi dulu episode kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Pop Bangko, podcast pajak KPP Pratama Bangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.